warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Pada video kali ini aku akan membahas tentang contoh-contoh soal SKB untuk formasi guru SD. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Dan juga diisi kolom komentarnya untuk rekomendasi pada video aku selanjutnya. Yuk langsung aja kita ke pembahasan soal pertama. Standar kompetensi guru terdiri atas 3 komponen yang saling mengait seperti di bawah ini, kecuali A. Pengelolaan pembelajaran, B. Tingkat kecerdasan yang tinggi, C. Pengembangan profesi, D. Penguasaan akademik. Jawaban yang tepat adalah B. Tingkat kecerdasan yang tinggi. Jadi standar kompetensi guru itu yang saling mengait ada 3 ya. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran itu seperti penyusunan perangkat pembelajaran, seperti menyusun RPP, silabus, prota, promes, ataupun yang lainnya. Kemudian pengembangan potensi. Pengembangan potensi itu seperti mengikuti iptek. Yang kedua, untuk mengembangkan model dan juga pemanfaatan media untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang ketiga itu penguasaan akademik. Penguasaan akademik itu seperti pemahaman wawasan pendidikan atau penguasaan kajian akademik. Nah, dalam wawasan pendidikan ini lebih kepada bidang keguruan. Dalam pendidikan guru sekolah dasar berarti ada 4 bidang ya, 4 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh guru kelas. Soal kedua, guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal itu termasuk jenis kompetensi: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kompetensi sosial. Untuk keempat kompetensi ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya pada saat penjelasan kisi-kisi soal SKB CPNS. Sekedar tips buat teman-teman, untuk soal yang panjang seperti ini diusahakan membaca cepat ya, agar teman-teman tidak kehabisan waktu. Soal ketiga, guru diisyaratkan memiliki sifat yang jujur, berbudi luhur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, luas, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini termasuk dalam jenis kompetensi: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Kompetensi kepribadian. Soal keempat, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Jawaban yang tepat adalah B. Tahap praoperasional. Jadi tahap sensori motorik itu berlangsung pada umur 0 sampai 24 bulan. Tahap praoperasional itu berlangsung dari umur 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret itu berlangsung dari umur 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional formal itu mulai dari umur 11 tahun. Soal kelima, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Jawaban yang tepat adalah D. Tes awal atau pretest. Jadi, pengayaan materi pembelajaran itu digunakan untuk memperdalam penguasaan materi bagi peserta didik. Refleksi itu guna untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Latar belakang peserta didik itu berguna untuk mengetahui dan menjalin kedekatan dengan peserta didik. Soal ke-6, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah
A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran dinominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawaban yang tepat adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, jadi strategi itu adalah cara yang dilakukan oleh guru agar peserta didik mudah dalam menerima dan memahami pelajaran. Soal ke-7. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar pelajaran. Jawaban yang tepat itu adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan. Nah, jadi pendekatan saintifik itu adalah langkah-langkahnya itu 5M ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Intinya kawan-kawan harus ingat itu 5M pada pendekatan saintifik. Buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channelnya. Soal ke-8. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik. Jawaban yang tepat adalah C. Autentik. Nah, jadi pretest itu adalah tes awal ya, tes awal sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Posttest itu adalah tes akhir setelah pelaksanaan pembelajaran. Autentik itu adalah penilaian secara menyeluruh. Soal ke-9. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual dan sikap, B. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sosial, kompetensi keterampilan dan kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sosial, dan kompetensi keterampilan serta kompetensi pengetahuan. Di dalam penilaian K13 itu dilakukan secara autentik atau secara menyeluruh penilaiannya. Dengan istilah KI1 itu kompetensi sikap spiritual, KI2 kompetensi sosial, KI3 kompetensi pengetahuan, dan KI4 itu adalah kompetensi keterampilan. 10. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jawaban yang tepat itu adalah inquiry learning. Inquiry learning itu adalah sistem pembelajaran yang membawa siswa ke dalam penyelidikan sehingga siswa itu mengalami proses belajar mengajar sehingga siswa lebih paham dan lebih memaknai pembelajaran. Inductive learning itu lebih kepada mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Cooperative learning itu adalah sistem pembelajaran yang lebih mengarah kepada kelompok. Hal ke-11. Prinsip evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut kecuali A. Kontinuitas, B. Integritas, C. Keefektifan, D. Objektivitas. Jawaban yang tepat adalah C. Keefektifan. Nah, jadi prinsip-prinsip evaluasi itu yang pertama adalah sahih, yang kedua objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan atau integritas, sistematis atau tersusun, beracuan kriteria, akuntabel dan berkelanjutan atau kontinuitas. Soal ke-12. Standar kualifikasi guru diatur dalam Permendiknas nomor A. Nomor 16 tahun 2007, B. Nomor 26 tahun 2007, C. Nomor 6 tahun 2007, D. Nomor 16 tahun 2008.
Jawaban yang tepat adalah A, nomor 16 tahun 2007. Soal ke-13. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang tepat adalah D. Beragam dan terpadu. Soal ke-14. Pendidikan. Soal ke-14. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian dairi, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Jawaban yang tepat adalah A. Skala penilaian. Nah, rubrik itu adalah panduan penilaian yang dibuat oleh guru ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Jurnal itu adalah catatan dari guru. Soal tes itu adalah untuk melakukan penilaian kompetensi pengetahuan. Soal ke-15. Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi siswa, guru dapat melaksanakannya dengan cara sebagai berikut, kecuali A. Memberi pujian, B. Memberi penguatan, C. Memberi hukuman fisik, D. Memberi hadiah. Jawaban yang tepat adalah memberi hukuman fisik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang soal-soal SKB yang telah aku jelasin tadi? Tetap ikutin video aku selanjutnya ya, karena di video selanjutnya aku akan membahas tentang bidang IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan juga bidang PKN atau IPS.